Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Markis Nanlong dan Lu Weiying menatap meja dan tatapan mereka tanpa sadar bertemu. Mereka berdua saling mengawasi dengan waspada. Meskipun keduanya telah berteman selama bertahun-tahun, di hadapan harta yang begitu berharga persahabatan mereka menguap dalam sekejap. Keheningan memenuhi aula, hanya untuk diinterupsi oleh tawa Lu Weiying. Dia berkata, "Saudara Nanlong, kami berdua sangat menyadari apa yang dipikirkan satu sama lain. Meskipun kultivasi saya lebih rendah dari milik Anda di masa lalu, Anda telah mengalami sedikit kerusakan pada kultivasi Anda. Selama perjalanan Anda di dataran Moulan, dan sekarang kekuatan kita dapat dikatakan setara. Dengan begitu banyak obat spiritual, kita tidak perlu memperebutkan. Akan lebih baik untuk membaginya secara merata daripada berakhir dengan saling menghancurkan." Markis Nanlong melirik harta yang paling mencolok di atas meja dan berkata, "Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Saudara Lu. Meskipun kami akan membagi obat spiritual secara merata, saya hanya menginginkan mangkuk sedekah. Anda dapat memiliki harta lainnya." "Bagaimana?" Ekspresi Lu Weiying bergerak, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Mangkuk sedekah. Tidak apa-apa, mari kita membaginya seperti itu. Saat ini, saya hanya ingin meningkatkan umur dan kultivasi saya. Saya tidak terlalu menghargai harta." Markis Nanlong bersukacita. Dia awalnya mengira dia harus berkorban lebih banyak untuk membujuk Lu Weiying, tetapi dia dengan mudah menyetujui persyaratannya. Terlepas dari itu, dia berhati-hati dan melirik Lu Weiying dengan cermat. Bahkan setelah melihat ekspresinya sepenuhnya tenang, Markis Nanlong masih ragu-ragu. Setelah melihat ini, Lu Weiying tersenyum dan berkata, "Apakah Saudara Nanlong berubah pikiran? Apakah saya akan mengambil mangkuk derma sebagai gantinya?" Tatapan Markis Nanlong berkedip dan dia tetap diam selama beberapa saat. Akhirnya, Markis Nanlong terkekeh dengan senyum tenang dan menjawab, "Kakak Lu pasti bercanda. Karena Anda setuju, saya akan menerima tawaran Anda. Mari kita ambil mereka pada saat yang sama. Anda mengambil 3 harta dan jimat giok sementara saya mengambil mangkuk sedekah. Kemudian kami akan mendistribusikan obat-obatan roh. Apakah itu akan berhasil?" "Iya, ayo lakukan apa yang kamu katakan." Lu Weiying setuju tanpa ragu. Puas, Markis Nanlong mengangguk dan keduanya mengambil tindakan pada saat bersamaan. Lu Weiying menyapu lengan bajunya ke arah meja, dan menembakkan kabut putih untuk menyapu 3 alat ajaib, dan banyak jimat batu giok. Secara bersamaan, Markis Nanlong dengan hati-hati membuka mulutnya untuk menyapu mangkuk sedekah dengan bola cahaya keemasan. Ini semua terjadi dengan lancar tanpa masalah. Harta karun itu tersapu oleh lampu tanpa perlawanan dan terbang kembali ke pemiliknya masing-masing. Ketika Markis Nanlong mengambil mangkuk sedekah ke tangannya, dia tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan. Adapun Lu Weiying, dia tidak mengungkapkan sedikit emosi saat mendapatkan hartanya. Saat Markis Nanlong melihat mangkuk sedekah tanpa celah di tangannya, senyumnya memudar. Dengan cepat membalikkan tangannya, dia menamparkan mangkuk sedekah dengan kabur, menempatkan jimat kuning di atasnya. Ekspresi Lu Weiying sangat berubah saat melihat ini. Dalam alarmnya, dia bertanya, "Markis Nanlong, apa yang kamu lakukan?" "Apa yang saya lakukan? Anda pikir saya tidak melihat bahwa harta dan jimat giok digunakan untuk menekan mangkuk sedekah ini? Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya tahu itu adalah harta kuno tertinggi. Apapun yang ada di dalamnya juga harus cukup menakutkan. Namun, jika Anda berpikir bahwa saya akan membuka mangkuk sedekah ini di depan Anda, saya khawatir Anda akan kecewa. Kecuali saya benar-benar yakin untuk menekannya, saya tidak akan membukanya." Saat Markis Nanlong berbicara, tangannya terus menamparkan mangkuk sedekah, menempatkan 5 jimat berbagai warna dalam satu tarikan napas.
Lu Weiying segera mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Hehe, saya tidak berpikir bahwa Anda akan salah memahami konsesi saya untuk persyaratan Anda. Entah kenapa, tapi kurasa kita harus segera berangkat begitu obatnya dibagi. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama." Markis Nanlong mendengus mengejek dan berkata, "Kalau begitu mari kita lakukan apa yang kamu katakan. Kami akan membagi rata obat-obatan yang akan memperpanjang umur kami. Adapun obat-obatan yang tersisa, kami akan mengambilnya satu per satu." Dengan satu tangan memegang mangkuk sedekah, dia mengulurkan tangan ke arah meja dengan tangan lainnya. Pada saat itu, tangan cahaya keemasan sebesar kaki muncul di atas meja dan meraih buah esensi surga. Ekspresi Lu Weiying berubah cemberut. Tanpa memberikan jawaban, tangan cahaya putih muncul di atas meja dan meraih jamur Heavenman ungu di sampingnya. Dengan suara teredam, baik Heaven Essence Fruits maupun Heavenman Mushroom menghilang dari meja dan kedua tangan cahaya itu tidak meraih apa-apa. Kemudian meja itu bersinar terang dengan cahaya dan semua obat roh menggelegak tanpa bekas. Markis Nanlong dan Lu Weiying tercengang. Pada saat itu, mangkuk sedekah yang dipegang Markis Nanlong di tangannya mulai menyala dengan cahaya dan jimat yang menyegelnya mulai terbakar. Jimat itu langsung berubah menjadi abu oleh api iblis hitam pekat. Nyala api menyebar ke seluruh obat roh seperti api. Dalam marah Markis Nanlong, dia melihat ke bawah ke mangkuk sedekah di tangannya dan wajahnya menjadi pucat pasi. Tanpa berpikir lagi, cahaya keemasan bersinar dari tangannya dan jimat emas usang muncul di jarinya, dengan keras menamparnya ke mangkuk sedekah. Tetapi itu sudah terlambat. Tutup mangkuk sedekah melonjak ke udara dengan ledakan-ledakan, dan cahaya hitam yang tidak jelas dengan cepat dilepaskan darinya, menembak ke arah pemegang mangkuk sedekah, Markis Nanlong. Pada jarak sedekat itu, dia tidak bisa menghindarinya. Dengan tangannya yang lain masih beberapa inci dari meletakkan jimat emas di mangkuk sedekah, cahaya hitam tenggelam ke wajahnya dan menghilang tanpa jejak. "Ah!" Teriakan yang menyedihkan dan menyakitkan keluar dari mulut Markis Nanlong dan dia dengan keras menghancurkan mangkuk sedekah ke dinding, di sampingnya sebelum berlutut di lantai dengan tangan menutupi kepalanya. Adapun jimat emas, sudah jatuh ke lantai, wajahnya mulai melengkung. "Milik." Ketika Lu Weiying melihat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa berpikir lagi, dia menunjuk ke Markis Nanlong dan dua tombak biru ditembakkan dari tubuhnya untuk menyerang Markis Nanlong tanpa ampun. Tetapi pada saat berikutnya, Markis Nanlong meraung dan mengangkat kepalanya untuk memperlihatkan wajah yang ditutupi lapisan padat ki hitam. Matanya menjadi putih keperakan dan mereka memelototi tombak biru yang masuk tanpa emosi. Saat tombak biru tiba di hadapannya, Markis Nanlong tiba-tiba mengangkat tangannya. Dentang, dentang. Kedua tombak dengan cepat diblokir oleh lengannya, suara logam membentur logam beresonansi dari tumbukan. Pukulan itu telah menyebarkan jubahnya untuk memperlihatkan kulitnya yang telanjang di bawahnya. Ketika Lu Weiying melihat ini, matanya membelalak kaget. Lengannya bersinar dengan cahaya hitam dan ditutupi tendon ungu merah dan tangannya menjadi sangat keras dan kusut dengan ki hitam. Lengan yang aneh dan mengerikan ini saat ini memblokir dua tombak biru tanpa cedera sedikit pun. Tak terbayangkan, hati Lu Weiying jatuh dari indera spiritual tahap jiwa baru lahir Markis Nanlong, dia telah dirasuki dalam sekejap, menyebabkan tubuhnya mengalami transformasi total. Cahaya hitam itu bukanlah jiwa jahat biasa. Dengan pemikiran itu, Lu Weiying mengibaskan lengan bajunya dan memanggil bendera mantra putih ke tangannya dan syal merah api ke tangannya yang lain. Dia membuang syal itu segera setelah itu muncul, membentuk penghalang cahaya merah di depannya, mengurangi kepanikan yang memenuhi pikirannya. Sejauh pemahamannya, Vas yang Scarf seharusnya cukup untuk memblokir serangan iblis atau iblis apapun, mengingat dia menghadapi jiwa jahat. Tubuh Markis Nanlong berdiri dengan terhuyung-huyung tetapi tidak langsung menyerang Lu Weiying,
ia mengulurkan tangannya di depannya dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya sekali. Kemudian dengan kepalanya menghadap ke langit, dia tertawa terbahak-bahak, haha. Keke, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku dibebaskan. Mari kita lihat siapa yang akan menghalangi kebangkitan leluhur suci ini sekarang. Dunia ini sekarang menjadi milik alam suci kita. Leluhur suci, alam suci. Meski tidak tahu apa artinya ini, Lu Weiying merasakan hawa dingin menyelimuti hatinya saat mendengarnya. Dia diam-diam berbalik untuk melihat pintu masuk aula dan mengingat formasi mantra yang dia tempatkan di luar aula. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar terang dengan cahaya putih dan meluncur ke arah pintu masuk aula. Dalam waktu singkat itu, dia tiba di pintu masuk aula. Tapi begitu dia bersuka cita, siluet kabur di depannya, ledakan besar muncul di belakangnya. Lu Weiying merasakan pukulan kekuatan besar bergema melalui syal yang luas dan meniupnya kembali jauh ke dalam aula. Seperti kain lap, dia menabrak dinding dan tenggelam sedalam 1 meter ke dalamnya. Meskipun penghalang cahaya melindunginya, dia merasakan getaran yang menggelegar mengguncang punggungnya dan tubuhnya menjadi mati rasa. Untuk saat ini, dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Pada saat itu, Lu Weiying dengan jelas melihat tubuh Markis Nanlong berdiri di pintu masuk aula. Itu dengan dingin menurunkan tinjunya dan menyeringai padanya, menyebabkan kulitnya memucat. Bagus, bagus. Tubuh iblis ini lebih rendah dari tubuh asli saya, Anda harus menjadi kultivator yang cukup untuk menahan pukulan itu. Aku akan menerimamu sebagai pengorbanan darah. Suara seram keluar dari mulut tubuh Markis Nanlong. Ki hitam yang mengelilingi wajahnya semakin terkonsentrasi dan sepasang mata putih keperakannya dengan dingin menatap Lu Weiying seolah dia sudah mati. Lu Weiying merasakan getaran sedingin es memenuhi hatinya. Begitu kata-kata itu diucapkan, tubuh Markis Nanlong mengabur dan menerkam ke arah Lu Weiying, meninggalkan jejak bayangan. Lu Weiying merasa dirinya diliputi rasa takut. Dia berpikir untuk keluar dari tembok, tetapi dia tidak punya cukup waktu karena Markis Nanlong terlalu cepat. Dalam tampilan kekuatan yang mengerikan, cakar hitam berlapis ki menusuk ke arah tengkorak Lu Weiying. Dalam kepanikannya, Lu Weiying memutuskan, dan cahaya putih melintas dari tubuhnya, menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam syal merah apinya. Pada saat itu, penghalang cahaya merah api melebar tajam hingga setebal 6 inci, tepat sebelum Markis Nanlong dengan keras menusukkan cakarnya ke dirinya. Suara berderak aneh terdengar dan cahaya menyilaukan melintas di depan Lu Weiying. Dia menyaksikan dengan ketakutan saat cakar mengerikan itu menembus penghalang sebelum akhirnya berhenti. Lu Weiying sangat lega melihat ini dan sedikit tenang kembali. Kemudian, cahaya mulai berkedip sekali lagi di sekitar tubuhnya saat dia berusaha melepaskan diri dari dinding yang seperti logam. Ketika Markis Nanlong melihat ini, seringai muncul di wajahnya. Dengan dentuman keras lainnya, dia membenturkan tangannya ke penghalang cahaya merah. Pada saat itu, sebagian besar cahaya roh yang dipancarkan Lu Weiying dari tubuhnya tiba-tiba menghilang. Bahkan sebelum Lu Weiying menyadari apa yang telah terjadi, Markis Nanlong menarik lengannya yang tertancap di penghalang dan menghancurkan tangannya yang bebas ke penghalang cahaya. Penghalang cahaya bergetar dan menerbangkan sisa cahaya roh yang telah dipanggil Lu Weiying, menghamburkannya seluruhnya. Pada saat itu, tubuhnya tenggelam beberapa inci lebih dalam ke dinding. Buruk, Lu Weiying menyadari apa yang sedang terjadi dan ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru mengibaskan bendera mantra putih di tangannya untuk mengaktifkannya. Namun, Markis Nanlong mulai secara metodis memukul tinjunya, menolak memberi Lu Weiying kesempatan untuk mengaktifkan bendera. Setiap pukulan jatuh tepat ketika dia mulai menuangkan ki spiritual ke dalam bendera dan dengan paksa memotongnya, dengan setiap serangan terus-menerus turun lebih cepat dan dengan kekuatan yang meningkat. Gemetar bergema di seluruh dinding.
Lu Weiying berpikir untuk melakukan teknik rahasia, tetapi setengah dari kekuatan sihirnya menghilang ketika dia mencoba untuk mengaktifkannya. Membuat Lu Weiying ditolak untuk menggunakan kemampuannya karena dia terjebak tanpa daya di dalam dinding batu. Dia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat penghalang cahaya merah di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi redup. Lu Weiying bertemu mata dengan Markis Nanlong, dan dia merasakan hatinya bergetar hebat. Hanya masalah waktu sebelum hartanya hancur dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dengan pemikiran itu, Lu Weiying menggertakkan giginya dan berteriak keras. Cahaya putih bersinar dari kepalanya saat Nas Chen Sol dengan wajahnya muncul darinya. Wajahnya panik dan memegang erat pedang biru kecil. Pada saat yang sama, vas yang scarf tiba-tiba pecah. Jejak keraguan terakhir memudar dari pikiran Nas Chen Sol dan tiba-tiba menghilang dengan hentakan kakinya, kabur menuju pintu masuk aula. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Dengan punggung masih menghadap ke pintu masuk seolah-olah tidak menyadari apa yang terjadi, punggung Markis Nanlong tiba-tiba meledak dan wajah hantu dengan mata tertutup muncul darinya, identik dengan yang ada di gerbang kutukan darah. Pada saat itu, wajah hantu itu membuka mata peraknya dan mengeluarkan garis ungu dari mulutnya. Pada saat yang sama, Nas Chen Sol Lu Weiying telah melemparkan pedang terbangnya dan mengendarainya secepat yang dia bisa. Tapi ketika mendengar lolongan di telinganya, Nas Chen Sol merasakan pikirannya terbakar saat sesuatu menyembur keluar dari kepalanya. Nas Chen Sol menatap kosong ke garis panjang yang muncul dari alisnya dan berteriak dengan tajam. Kemudian sesaat kemudian, dia kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan jatuh ke tanah, tidak bergerak. Garis ungu panjang keluar dari mulut wajah hantu dan menembus kepala Nas Chen Sol. Garis ungu adalah lidah wajah hantu. Ketika wajah hantu itu melihat Nas Chen Sol jatuh, ia mencibir dan menarik lidahnya, menarik Nas Chen Sol Lu Weiying ke dalam mulutnya dan mengunyahnya beberapa kali sebelum menelannya. Kemudian perlahan menutup matanya dengan ekspresi puas. Pada saat itu, Markis Nanlong akhirnya berbalik dan tanpa ekspresi menatap pedang biru kecil tanpa tuan itu. Ekspresi keras muncul di wajahnya dan dia mengusap tangannya, merobek jantung dari tubuh Lu Weiying dan menghancurkannya, menghamburkannya ke udara sebagai kabut berdarah. Setelah ini selesai, Markis Nanlong mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan kemudian dengan mudah berubah menjadi kabut hitam sebelum menuju keluar. Sesaat kemudian, dia mendapati dirinya menghadapi beberapa formasi mantra tanpa master. Dia mengejek dan melewati langsung bergegas keluar dari kolam. Dalam beberapa waktu, Markis Nanlong muncul beberapa ratus meter di atas gunung dan melihat sekeliling. Terbang pada ketinggian seperti itu secara alami menggerakkan beberapa batasan di lembah Devilval. Petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit. Tetapi setiap kali 3 meter darinya, mereka dialihkan dan berbalik, meninggalkannya sepenuhnya aman dan damai. Markis Nanlong melihat sekelilingnya selama setengah hari dan akhirnya mengetahui arahnya. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya, cahaya perak berkelap-kelip dari dalamnya, dan dia melesat melintasi langit dalam seberkas cahaya hitam. Pada saat itu, rombongan Master Sekte Roh Hantu sedang berdiri di sisi altar raksasa dan melihat tangga tak berujung yang menjulang di atas mereka dengan ekspresi kagum. Sebelumnya, mereka telah terjebak dalam pembatasan skala besar lebih dari 5 km jauhnya dari altar dan tertunda selama hampir 1 hari. Sekarang mereka akhirnya tiba di sebelah altar, mereka dapat melihat bahwa meskipun megah, ada tanda-tanda yang jelas dari perjalanan waktu yang sangat lama. Tidak hanya tangga yang ditumbuhi rumput liar, tetapi ada juga beberapa area yang benar-benar rusak. Wang Tiansheng memeriksa altar untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berkata, "Pergilah. Saat kita tiba di bagian atas altar, kita akan bisa menemukan jejak taman spirit ether. Menurut sisa jiwa, pintu masuknya ada di sana."
Dia kemudian melangkah maju dan memimpin memanjat altar. Tapi yang mengejutkan yang lain, Wang Tiansheng dengan keras mengutuk begitu dia berangkat. Cahaya kuning kemudian muncul di sekelilingnya. Menatap tangga yang tampaknya tak berujung, dia dengan kesal menggertakkan giginya dan berkata, "Semuanya hati-hati. Pembatasan ada pada langkah-langkah ini. Mendaki ke puncak altar bukanlah tugas yang mudah." Wei Wuya mengerutkan kening saat mendengar ini. Meskipun dia tidak peduli dengan beberapa batasan, itu pasti akan memperlambat yang lainnya. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang ini. Yang lain juga membagikan pemikirannya. Mengetahui bahwa Spirit Ether Garden terbentang di depan mereka, keberadaan pembatasan ini menimbulkan kekesalan dan ketidaksabaran di dalam diri mereka. "Ayo pergi." Wang Tiangu menghela nafas dan menginjakkan kaki di tangga. Cahaya kuning kemudian menyala di sekelilingnya dan dia merasakan tubuhnya menjadi setengah ton lebih berat. Pada saat itu, yang lain juga terpengaruh oleh formasi tersebut. Sementara Wei Wuya bisa bergerak tanpa hambatan, 3 pembudidaya formasi inti memucat saat mereka berjuang untuk mendaki. Rombongan kultivator perlahan naik ke atas altar. Di sebelah oasis yang disembunyikan oleh batasan, Han Li melihat ke air di depannya dan bergumam, "Ini adalah buah roh Kindle." Di luar batasan, ada pasir kuning tak terbatas yang mengelilinginya. Betul sekali, ini pasti buahnya. Dari penampilan luarnya, semua tanda menunjukkan bahwa itu asli. Violet Spirit berdiri 3 meter dari Han Li dan berbicara dengan ekspresi gembira. Matanya yang bercahaya terfokus tepat pada oasis. Di tengah air di depan mereka, ada lumpur yang muncul dari air bersama dengan batang tanaman hijau zamrud yang berkilauan. Tingginya 1 meter dan tertutup daun oval seukuran ibu jari. Tumbuh di bagian paling atas tanaman adalah 4 buah berwarna merah menyala, ramping di bagian atas dan lebar di bagian bawah, dan bersinar dengan cahaya merah redup di bagian atas. Seiring dengan aroma samar yang dipancarkannya, itu memiliki kemiripan yang mencolok dengan lilin. Han Li juga yakin bahwa ini adalah Spirit Kindle Fruit dan tersenyum saat mendengar bahwa Violet Spirit juga berpikir demikian. Violet Spirit menghela nafas dalam-dalam dan menoleh ke Han Li, berkata dengan nada tegas, "Aku akan memetik buahnya sekarang. Sebaiknya jangan biarkan masalah berlarut-larut."